Ning nang ninang rerendengan Sampurasun. Kenalin, nama aku Lala. Aku di sini bareng saudara aku. Halo, nama aku Lulu. Kalian pasti tahu kan presiden pertama Indonesia? Yaps, bener banget. Insinyur Soekarno. Ternyata Soekarno punya banyak cerita loh di Bandung. Kalian penasaran gak sih dengan jejak Soekarno di kota Bandung? Kita di sini bakal bercerita tentang jejak Soekarno di Bandung loh. Yuk ikut kita jalan-jalan. Tempat pertama yang kita kunjungi adalah Institut Teknologi Bandung. Dahulu, Soekarno pernah menempuh pendidikannya di Teknik Syahoha School Bandung yang kini adalah Institut Teknologi Bandung. Pada 1 Juli 1921, Soekarno resmi menjadi mahasiswa Teknik Syahoha School Bandung dan beliau mengambil bidang keilmuan teknik sipil. Pada 26 Mei 1926, Soekarno menjadi satu dari 4 insinyur Indonesia yang lulus. Selama menjadi mahasiswa, Soekarno tinggal di kos yang berada di Ciatel yang menjadi tempat pertemuannya dengan Inggit Garnasih. Ngomong-ngomong tentang Ibu Inggit Garnasih, kita jalan-jalan ke rumahnya yuk. Rumah Ibu Inggit Garnasih berada di Jalan Ciatel nomor 8 Bandung yang sejak bulan November 1997 berganti nama menjadi Jalan Inggit Garnasih. Hal ini merupakan wujud penghormatan dan penghargaan kepada Ibu Inggit Garnasih. Mengacu pada catatan dan bukti sejarah bahwa rumah mungil di Jalan Ciatel itu ditempati Inggit Garnasih dan Soekarno sejak tahun 1926 sampai dengan pertengahan 1934. Saat itu, rumah masih berbentuk panggung. Sebelum Soekarno dan Inggit Garnasih dibuang ke ND Flores maupun Bengkulu, rumah itu mempunyai andil besar mewarnai perjalanan perjuangan Soekarno. Tempat itu menjadi tempat bertemunya Soekarno dengan kawan-kawan seperjuangannya berdiskusi untuk mencapai Indonesia merdeka. Pemikiran, konsep, serta ide yang selalu didiskusikannya itu akhirnya melahirkan PNI 4 Juli 1927, Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, dan sebagai ganti dari PNI dibentuk Partindo 29 April 1931. Rumah Inggit menjadi dapurnya perjuangan sebagai tempat berkumpulnya para pelopor kemerdekaan seperti Suyudi, Agus Salim, Ki Hajar Dewantoro, Mas Cokro Aminoto, Kiai Haji Mas Mansur, Sartono, Hatta, Muhammad Yamin, Ali Sastro, Asmara Hadi, Ibu Trimurti, Otto Iskandar Dinata, Dr. Sutomo, M.H. Tamrin, Abdul Muiz, Sosro Kartono, dan lainnya saling adu intelektual untuk menciptakan satu rasa dalam membangun bangsa, mewujudkan cita-cita kemerdekaan bagi negara Indonesia. Yuk kita beralih ke tempat selanjutnya. Tempat ini dahulu disebut Lapas Bancai. Lapas ini menjadi tempat penahanan Insinyur Soekarno beserta rekannya yaitu Gatot Mangkupraja, Supriyadinata, dan Maskun Sumadireja karena dianggap menggoyahkan pemerintah Belanda. Dahulu, tepatnya pada 4 Juli 1927, Soekarno mendirikan Perserikatan Nasional Indonesia atau PNI yang berubah menjadi Partai Nasional Indonesia. Partai ini muncul sebagai pembawa semangat dan harapan bagi masyarakat Indonesia. Namun, pendirian PNI yang dianggap sebagai harapan bagi rakyat Indonesia justru dinilai sebagai ancaman oleh pihak Belanda. Pada akhirnya, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan perintah penangkapan terhadap para tokoh PNI. Kronologinya, pada 29 Desember 1929, Soekarno dan rekannya sedang berada di Yogyakarta saat tengah melakukan kampanye PNI. Para petugas penjemputan paksa menculik Bung Karno dan rekannya naik kereta. Ketika sampai, penjara Bancai telah dipenuhi para penggerak dan pengikut PNI yang turut ditangkap dalam razia besar-besaran. Soekarno dan kedua rekannya ditempatkan bersebelahan. Soekarno menempati sel nomor 5, Gatot nomor 7, sementara Maskun di sel 9. Pintunya terbuat dari besi tebal, dan di dalamnya hanya terdapat tempat tidur lipat dari besi beralaskan jerami yang dilapisi tikar. Di dalam sel, Soekarno dan tahanan lainnya dilarang untuk membaca surat kabar atau melakukan hal-hal lainnya. Namun, Inggit Garnasih berperan sebagai pemasok informasi untuk Soekarno di dalam penjara dengan menyelipkan buku ke dalam stagennya. Sariko sebagai penjaga lapas juga membantu Soekarno. Dia memasok buku, informasi, dan rokok, serta menjadi agen pembawa pesan keluar dan masuk penjara, serta menyelundupkan surat kabar untuk Soekarno guna mengetahui situasi terkini di Hindia Belanda dan dunia internasional. Pasokan bacaan tersebut dijadikan bahan untuk menyusun pledoi Indonesia Menggugat yang ditulis dalam beralaskan kaleng pispot, yang warna putih itu.
Kaleng pispor tersebut adalah perabot yang digunakan untuk buang air kecil sekaligus menjadi alas kertas untuk Soekarno menulis. Nah, pledoi Indonesia menggugat merupakan pidato pembelaan atas tuduhan hendak menggulingkan pemerintahan Hindia Belanda yang berisi tentang keadaan politik internasional dan kerusakan masyarakat Indonesia di bawah penjajah. Pidato pembelaan ini kemudian menjadi suatu dokumen politik yang menentang kolonialisme dan imperialisme. Pledoi Indonesia menggugat dibuat untuk nantinya beliau bacakan di sidangnya di hadapan pengadilan Belanda, tepatnya di Landrat Bandung. Saat ini, Lapas Bancai hanya menyisakan satu sel kecil yang pernah menjadi tempat untuk menahan Soekarno dan satu menara pos penjaga. Sekitar sel tersebut sudah menjadi pertokoan. Nah, setelah ia menyusun pledoi di Lapas Bancai, Soekarno akan disidang di gedung ini. Dahulu, gedung ini kerap digunakan sebagai Landrat. Kalian tahu nggak kenapa gedung ini disebut Landrat? Karena gedung ini merupakan tempat mengadili para pejuang kemerdekaan yang tertangkap dan memberontak terhadap kebijakan pemerintahan Belanda, termasuk Presiden Soekarno. Yuk kita lihat ada apa saja di dalam gedung ini. Di gedung ini terdapat meja dan kursi berwarna coklat yang kala itu diduduki oleh hakim. Meja dan kursi ini menjadi saksi bisu saat Presiden Soekarno diadili di Gedung Indonesia menggugat. Di dalam ruang sidang, selain terdapat meja dan kursi hakim, ada juga 2 pagar pembatas yang terbuat dari kayu, serta sejumlah foto dan clipping koran Tempo dulu. Sebelum memasuki ruangan sidang, di tembok pintu masuk, kita akan melihat batu prasasti bertuliskan nama-nama yang diadili bersama Bung Karno pada tahun 1930. Kalian tahu nggak sejarah yang pernah terjadi di gedung ini? Jadi, Soekarno pernah diadili di gedung ini atas dakwaan melakukan aksi pemberontakan. Proklamator Indonesia ini dianggap mengajak anggotanya untuk menyerang pemerintahan kolonial Belanda. Pada tanggal 18 Agustus 1930, Soekarno mulai disidang di Landrat. Pada tanggal 1-2 Desember tahun 1930, Soekarno membacakan pembelaan pledoi yang berjudul Indonesia Klav'an atau Indonesia Menggugat yang ia tulis selama ia ditahan di dalam sel Bancai. Proses persidangan terhadap Bung Karno sendiri berjalan selama 19 kali. Perkara tersebut sempat naik banding ke Ran Van Justiti. Namun, pengadilan tinggi ini tetap berpegang teguh dengan hukuman 4 tahun pidana penjara terhadap Bung Karno. Setelah dijatuhi hukuman, Soekarno dan teman-temannya dipindahkan dari sel Bancai ke Sukamiskin. Lalu pada tanggal 31 Desember 1931, Insinyur Soekarno dibebaskan dari penjara karena mendapat potongan hukuman tepat pada akhir pemerintahan Gubernur Jenderal De Graaf. Nah, jejak Soekarno selanjutnya di Bandung yaitu Gedung Merdeka nih teman-teman, yang terkenal sebagai tempat dilaksanakannya KAA atau Konferensi Asia Afrika. Konferensi Asia Afrika yang dilaksanakan di Bandung ini dilatar belakangi kegelisahan negara-negara dunia ketiga atas ketegangan yang terjadi selama periode Perang Dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet, juga antara Amerika Serikat dengan Cina. Sebelum pelaksanaan KAA, Soekarno menemukan banyak ornamen kota yang perlu disesuaikan dengan suasana perhelatan KAA, seperti mengubah beberapa nama jalan dan gedung, di mana Gedung Concordia sebagai gedung pertemuan utama diubah menjadi Gedung Merdeka, dan Gedung Dana Pensiun menjadi Gedung Dwi Warna. Nah, sehari sebelum dilaksanaannya KAA, pada 18-24 April 1955, Presiden Soekarno bersama istrinya dan istri Bung Hatta terbang ke Bandung dengan pesawat Convair Garuda Indonesia Airways. Kedatangan mereka disambut oleh Muhammad Hatta di Bandara Husein Sastra Negara. Setelah itu, rombongan menuju ke rumah dinas Gubernur Jawa Barat. Keesokan harinya, Senin 18 April 1955, pukul 8.50, Soekarno-Hatta berangkat dari rumah dinas gubernur ke tempat konferensi di Gedung Merdeka. Nah, di sini ada peristiwa menarik loh teman-teman, di mana para perwakilan delegasi, termasuk Soekarno dan Muhammad Hatta, datang ke Gedung Merdeka dengan berjalan kaki sembari melambaikan tangan dan melempar senyuman kepada masyarakat di sepanjang jalan Asia Afrika. Peristiwa itu dikenal sebagai Freedom Wall, yang menjadi simbol perdamaian di acara tersebut. Presiden Soekarno dan beberapa delegasi dari India, Cina, dan Mesir menjadi sorotan utama dalam Freedom Walk tersebut loh, karena citra yang mereka tampilkan menggambarkan sosok orang besar dari Asia dan Afrika yang dielu-elukan rakyat. Sekitar pukul 9, para delegasi telah memasuki ruang sidang di Gedung Merdeka. Presiden Soekarno sebagai tuan rumah menyampaikan pidato pembukaan konferensi berjudul Lahirkanlah Asia Baru dan Afrika Baru yang membahas 3 isu utama, yaitu kolonialisme, perdamaian dunia, dan solidaritas Asia Afrika dengan gaya khasnya yang penuh semangat dan berapi-api.
Di akhir pidatonya, Soekarno mengajak negara-negara peserta KAA untuk membentuk front anti-kolonialisme dengan membangun dan memupuk solidaritas Asia Afrika. Soekarno juga berharap KAA tidak hanya membawa perdamaian di Asia dan Afrika, tetapi seluruh dunia. Lalu, keesokan harinya, sidang komisi yang membahas politik, ekonomi, dan sosial budaya berlangsung di Gedung Merdeka serta Gedung Dwi Warna. Hasilnya, berupa Dasar-Sila Bandung yang menjadi dasar sikap politik bebas aktif gerakan negara non-blok. Nah, itulah jejak Soekarno di Kota Bandung. Terima kasih ya sudah menemani kami jalan-jalan keliling Kota Bandung. Sampai bertemu lagi di lain waktu. Dah.